walaupun langit runtuh dan bumi terbelah, demi kerajaan Allah yang hidup dan demi firman-Nya yang di Alkitab yang kekal dan satu-satunya kesaksian tentang Kristus, saya katakan, semua penglihatan bertemu dengan Yesus, ke sorga ke neraka, itu adalah roh antikristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Evangelis Regen. Jumpa lagi di channel ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah bagi yang setia sebagai pengikut Kristus, yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus. Ada berkat komplit, berkat sukacita damai sejahtera, berkat kekuatan kesehatan, berkat penjagaan yang sempurna. Di video saudara Kristuber kita yang tadi, dia mengatakan bahwa semua penglihatan tentang surga dan neraka adalah roh antikristus. Coba kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ada juga di 2 Yohanes. Tetapi saya tidak akan membacakan kitab itu semua. Saya akan tayangkan di layar ini saja, bahwa intinya bahwa roh antikristus adalah roh penyangkalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Itu inti dari antikristus, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, atau bahwa Yesus yang adalah Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Bukan mengenai tentang penglihatan, apalagi kalau penglihatan itu berasal dari Tuhan untuk mengajak, untuk membuat banyak orang bertobat dalam hal kasih Kristus, dalam hal nama Kristus dimuliakan, dalam hal pertobatan banyak orang, dalam hal penginjilan. Itu tidak ada hubungannya dengan antikristus. Bila mana nama Yesus tetap dimuliakan, nama Yesus tetap disanjung tinggi, nama Yesus tetap menjadi kasih bagi banyak orang dan tetap adalah Tuhan, tetap adalah Tuhan sebagai Raja segala raja. Jadi kalau saya melihat channel dari Kristuber yang tadi, pernyataan dia, penuduhannya dia terhadap penglihatan adalah roh antikristus, sangat juga tidak berlandaskan di firman Tuhan. Bagaimana mungkin Kristuber atau saudara kita itu mengakui bahwa pemahaman firman-Nya, pemahaman pengajarannya lebih dari hamba-hamba Tuhan yang dia fitnah, yang dia tuduh sebagai pengajar palsu, sebagai pendeta palsu, sebagai hamba Tuhan palsu. Bagaimana Anda berpikir seperti itu? Apakah tanpa sengaja atau dengan sengaja Anda ingin mengacaukan, memecah belah tubuh Kristus yang beda fungsi tetapi satu prinsip, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Mesti banyak belajar lagi tentang bagaimana kasih Kristus di dalam pengajaran tubuh Kristus. Mari kita saksikan video selanjutnya. Kita lihat bagaimana penuduhan dari saudara kita di channel yang di video tadi, bahwa Pastor Philip Montova dan Tony Daud, Evangelis Tony Daud, seakan-akan melakukan penginjilan penyesatan dengan kesaksian mereka. Wah, kebencian sekali. Mari kita lihat. Apa lubangnya di telapak tangan? Kita akan lihat videonya. Mari kita saksikan bersama-sama perdebatan mereka, perbedaan mereka. Kita lihat. Dan sekarang ketemu Tuhan Yesus ya kita. Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93. Ya. Itu lubang pakunya ada di sini. Oh, mana? Saya lagi tidur, setengah
Jadi saya kira tanggapan channel video itu mengenai kesaksian dari Pendeta Philip Montova dan Evangelis Dautoni, saya sudah pernah melihat langsung. Saya menghadiri langsung waktu di Bali tahun 2004, waktu Pak Pastor Philip Montova mengadakan KKR Trip to Hell. Saya menyimak dengan jelas khotbah beliau. Inti dari khotbah beliau, kesaksian beliau adalah supaya banyak orang bertobat dari dosa-dosanya dan taat sampai kedatangan Tuhan atau sampai akhir hidupnya. Artinya dia taat di dalam kasih Kristus dan dia tidak akan lari lagi dan tidak akan keluar lagi dan tidak akan melakukan dosa. Itu inti dari kesaksian Pastor Philip Montova, bukan untuk menyesatkan dengan kesaksiannya. Pendeta Philip Montova atau dalam Dautoni, atau dua-duanya palsu. Kalau menurut saya ya, dua-duanya palsu. Dua-duanya hanya klaim mimpi di siang bolong atau mimpi di malam yang bocor, lalu diklaim sebagai pengalaman spiritual yang supernatural dan dijadikan sebagai dasar kebenaran dalam. Dan saya, Evangelis Regan, tidak mengagung-agungkan dua nama tersebut, Evangelis Dautoni dan Pastor Philip Montova. Saya selalu berketetapan dan memegang teguh pengajaran kasih Kristus, Injil kasih Kristus. Saya berpegang dalam firman, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik kita pegang, yang baik kita teladani. Jikalau kedua orang itu juga mengambil keuntungan dalam kesaksian mereka, masakan banyak orang engkau anggap bodoh waktu mereka mendengarkan khotbah mereka. Lihatlah buah mereka, apakah mereka seorang penyesat. Pendeta Philip Montova, Pastor Philip Montova, Evangelis Dautoni, sudah berapa banyak yang mereka sesatkan? Sudah berapa banyak yang mereka rugikan? Sudah berapa banyak mereka merugikan kepada aliran dan organisasi Anda, sehingga Anda begitu membenci mereka, sehingga Anda begitu suka memuat potongan-potongan daripada KKR, daripada momen-momen mereka di video untuk membuat konten Anda menjadi laku sesama tubuh Kristus. Jika ada kebencian, jika ada kebencian dalam dasar pengajaran Anda sebenarnya yang ingin menyesatkan pengikut Kristus di akhir zaman ini. Ayolah bro, kita mendalami pengajaran tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda menurut ukuran yang Tuhan Yesus kehendaki terhadap kita. Sebagai akhir dari video saya, dengan teguran kasih, saya mengatakan kepada saudaraku yang ada di tanggapan saya yang tentang video kamu, bahwa penginjilan tanpa kasih adalah penginjilan yang tidak Tuhan Yesus kita kehendaki. Saya juga berpesan, jikalau kita hanya membuat konten kita menjadi menarik dengan cara dengan tega kita memotong konten KKR sesama hamba Tuhan dengan kesalahan-kesalahan, mungkin kesalahan mengenai kesaksian mereka tetapi salah berkata, hanya karena kesalahan mengucapkan tangan jadinya telapak. Ayolah, kita mestinya
mengerti tentang Injil kasih Kristus. Jika karena membuat konten kita banyak insentifnya, sehingga menarik kalau kita memakai kesalahan-kesalahan hamba Tuhan yang terkenal seperti Pak Evangelis Dautoni dan Philip Mangkova, saya kira pemikiran seperti itu sangatlah kecil. Pemikiran seperti itu sangatlah dangkal. Pemikiran seperti itu tidak melambangkan kehendak Kristus yang semata-matanya intinya adalah saling mengasihi. Saya percaya dan saya berharap bahwa di akhir zaman ini, di akhir-akhir ini, biarlah kita sesama tubuh Kristus saling menopang untuk penginjilan supaya banyak orang diselamatkan. Dan hanya satu, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dan amanat agung Tuhan Yesus untuk membawa banyak orang kepada panggilan, kepada lingkup Kristus akan semakin nyata. Saya Evangelis Regen mengucapkan salam kasih Kristus untuk para hamba Tuhan, pengikut Kristus. Kiranya diberkati dengan berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera yang berasal dari